Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggota Almiyati dengan saya sendiri, Jihan Faisal Fadli, Mauli Basari, dan Muntaha. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Bumi dan Alam Semesta, di mana di sini dibagi menjadi 4 pembahasan. Yang pertama, pembentukan alam semesta. Yang kedua, teori evolusi. 3. Struktur bumi. Dan 4. Pembentukan benua dan samudra. Di sini masuk ke proses penciptaan alam semesta dalam Al-Quran. Pembicaraan Al-Quran tentang proses penciptaan alam semesta dapat ditemukan dari ayat-ayat yang tersebar dalam beberapa surat, seperti surah Hud ayat ke-7, dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan adalah singgasananya. Sebelum itu, di atas air, agar dia menguji siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya, dan jika kamu berkata kepada petunjuk Buka, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan sesudah mati, niscaya orang-orang kafir itu akan berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Jangka waktu proses penciptaan alam menurut Al-Quran. Mengenai jangka waktu yang terjadi penciptaan alam semesta, Al-Quran mengatakan dalam banyak ayat bahwa Allah menciptakan alam semesta baik langit maupun bumi selama 6 hari. Kata ayam merupakan bentuk jamak dari yaum, bermakna min tulu al-syam ila garbihiha, dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Kata sitati ayam sebagaimana disebut dalam tafsir Al-Qurtubi adalah hari-hari kiamat yang tiap-tiap hari lamanya 1000 tahun. Sementara menurut Mujahid, Imam Ahmad, dan Ibnu Abbas, hari yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah hari dunia yang dimulai dari hari Ahad dan berakhir hari Jumat 6 hari. Tujuan penciptaan alam menurut Al-Quran. Al-Quran memerintahkan manusia untuk memperhatikan dan mempelajari alam semesta dalam rangka memperoleh manfaat dan kemudahan dalam kehidupannya, serta untuk memberikan kesadaran manusia akan keesaan dan kemahakuasaan Allah, kedua alam dan segala isinya, serta hukum-hukum yang terdapat di dalamnya adalah ciptaan dimiliki, dikuasai, dan diatur oleh Allah dengan teliti. Dengan kata lain, alam semesta tunduk dan patuh kepada hukum-hukum yang telah ditetapkan dan tidak pernah menyimpang dari ketentuan Allah. Di sini kita akan masuk ke pembahasan kedua, yaitu pengertian evolusi. Evolusi memiliki beberapa pengertian, yang diantaranya adalah pengertian secara bahasa. Evolusi di dalam Kamus Inggris Indonesia 2005 yaitu evolution memiliki arti perkembangan, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 2007 diartikan sebagai perubahan, pertumbuhan, perkembangan secara berangsur-angsur dan perlahan-lahan, sedikit demi sedikit. Dalam kajian ilmu biologi menurut Suraso 2003, evolusi dikatakan sebagai suatu teori yang menemukan hipotesis tentang suatu makhluk hidup sejak sel pertama hingga menjadi bentuk makhluk hidup yang sekarang. Perkembangan teori evolusi. Teori evolusi yang umum diterapkan dalam ilmu biologi saat ini adalah teori sintesis modern. Teori ini dianggap terbaru dan masih diberlakukan dalam ilmu biologi evolusi karena saat ini belum ditemukan teori yang dapat menggantikannya. Minkoff menyebutkan bahwa teori Darwin tentang spesies masih dikaji dalam teori sintesis modern, dengan kesimpulan bahwa mereka memandang konsistensi sintesis modern dengan muatan genetika, sistematika, fakta-fakta penting, fenomena mikroevolusi, serta menjelaskan tentang perubahan gen dalam tumbuhan dan hewan. Faktor yang mempengaruhi evolusi
Evolusi tidak terjadi langsung begitu saja, karena menurut pengertiannya, evolusi membutuhkan waktu untuk menuju perubahan atau perkembangan. Evolusi terjadi karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi seperti seleksi alam, adaptasi, reproduksi, dan variasi genetika. Masih terdapat proses evolusi lain yang berkembang dalam skala kecil, seperti mutasi, alur genetik, dan penyimpangan genetik. Namun dalam proses evolusi harus terdapat variasi genetik seperti modifikasi susunan gen dan populasi ke populasi dan dari waktu ke waktu. Di sini masuk ke pembahasan yang ketiga, struktur luar bumi, atmosfer. Atmosfer merupakan bagian dari planet. Ini contohnya udara dan seluruh yang ada di atas permukaan bumi. Atmosfer juga memiliki beberapa lapisan dan setiap lapisan memiliki ketebalan yang bervariasi. Atmosfer terbagi atas beberapa lapisan, diantaranya troposfer, stratosfer, mesosfer, ionosfer, termosfer, eksosfer. Struktur dalam bumi. Jika kita melihat dari struktur dalam bumi, maka kita menemukan 3 lapisan utama, yaitu kerak bumi, crust, selimut, mantle, dan inti core. Dapat kita bayangkan seperti sebuah telur dengan dilapisi beberapa pelindung untuk menjaga telur tersebut. Hal ini sama dengan bentuk bumi yang memiliki beberapa lapisan untuk menjaga serta melindungi bumi ini. Kerak bumi, kerak samudra, kerak benua, selimut bumi. Di sini masuk ke pembahasan yang terakhir, pembentukan benua dan samudra. Benua dan samudra terbentuk melalui proses yang sangat panjang. Proses pembentukan benua terjadi secara bertahap. Dahulu bentuk benua dan samudra tidak seperti sekarang ini. Setelah melalui proses yang panjang, maka terbentuklah benua seperti pada saat ini. Sementara itu, ada seorang ilmuwan asal Jerman yang bernama Alfred Wegener yang mengemukakan teori tentang pembentukan benua, bahwa sebelum zaman karbon kurang lebih 300 juta tahun yang lalu, semua benua yang ada tergabung menjadi satu yang disebut benua Pangea kemudian terpecah menjadi 2 benua, yaitu benua Laurasia di bagian utara dan benua Gondwana di bagian selatan. Proses pecahnya benua Pangea ini terjadi sekitar 135 juta tahun yang lalu. Posisi benua dan samudra. Dengan cara membaca peta dunia atau globe, kita dapat menjelajahi benua. Pada peta dunia akan terlihat simbol warna seperti warna hijau, coklat, kuning, putih, dan biru. Benua-benua yang ada di dunia terdiri atas 6 benua dengan 1 benua. Tidak dihuni secara permanen, benua-benua tersebut mempunyai luas yang berbeda. Benua yang tidak dihuni adalah benua Antartika karena daerahnya terlalu dingin dan selalu bersalju. Benua ini hanya digunakan oleh para peneliti. Benua-benua ini dipisahkan oleh massa air yang luas. Tetapi ada beberapa benua yang pemisahannya sebagai berikut. Benua Asia dan Eropa bersatu sehingga batas benua tersebut adalah pegunungan Ural, Laut Kaspia, dan Laut Hitam. Benua Asia dan Afrika bersatu sehingga batas benua tersebut adalah terusan dan Laut Merah. Baik, sekian pemaparan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.